2000. Itu namanya biaya pengolahan per unit. Jadi selain bahan baku langsung itu ada biaya pengolahan itu tadi. Oke, jumlahnya 32.000 itu dari 18.000 upah langsung ditambah overhead pabrik 14.000. Jadi 32.000 dibagi 1000 unit. Jadi per unitnya biaya pengolahannya Rp32. Paham? Oke Mbak Munifa, nanti saya kirim PPT-nya. Mbak, sini ada yang mau ditanyakan mengenai biaya produksi. Jadi ingat, kalau kita mau bikin laporan biaya produksi itu ada dua. Setiap departemen ada dua. Pertama, schedule kuantitas, itu jumlah unitnya. Yang kedua, schedule biaya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk bikin produk itu tadi. Pahamkah? Ini kebetulan semua unitnya itu jadi bisa ditransfer ke departemen lain. Nanti ada lagi contoh soal yang misalnya di departemen A itu yang produk jadinya cuman sekian persen, itu yang bisa ditransfer ke departemen B, itu agak lebih ruwet lagi. Ini kita lanjutkan di selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan sampai sini. Sebelum lanjut ke berikutnya, ini kan kebetulan 1000 unit selesai semua, makanya bisa ditransfer ke departemen selanjutnya dan nggak ada sisa. Tapi untuk selanjutnya ini ada yang namanya sisa. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Ini persediaan barang dalam proses lanjut ya. Nah ini tadi kalau ini itu berarti ada sebagian barang yang sudah jadi, ada sebagian barang yang belum jadi. Nah, oke, kita lihat ini di 11.15 yang bawah, unit ekuivalen produksi adalah jumlah unit yang seharusnya dihasilkan jika seandainya tidak terdapat persediaan barang dalam proses awal atau akhir. Nah ini nanti ditambah ada yang namanya persediaan barang awal sama persediaan barang akhir. Ini contohnya dalam departemen 1 dimasukkan 1000 unit bahan baku. Tadi kan sudah toh. Pada akhir periode seluruh bahan baku tersebut diselesaikan cuma 60%. Berarti berapa yang terselesaikan? Berapa unit? 60% dari 1000 unit berarti berapa? Masih dengar suara saya? 60% dari 1000 unit berapa? Itu yang selesai diproses. Dengar suara saya? Kok nambah 60% dari 1000 berarti 0,6 dikali 1000 berarti 600 unit. Pak Dewi bukan 6. Oke. Nah itu ketemu bila total biaya departemen tersebut, misalnya departemen 1 total biayanya 3 juta, biaya per unitnya ya 3 juta dibagi 600, karena itu barang yang sudah jadinya segitu. Kalau misalnya barang yang sudah jadinya 50%, berarti kan 500 ya, berarti 3 juta dibagi 500. Tapi karena ini yang jadi 60%, berarti 600 unit, makanya 3 juta dibagi 600. Ketemunya 5.000 per unit. Gitu. Itu kalau masih belum ada barang dalam proses awal atau akhir ya. Tapi kalau misalnya andai kata ada soal begitu udah tahu ya. Jadi total biaya keseluruhannya itu untuk menentukan biaya bahan baku buat departemen selanjutnya itu berarti total unit barang yang sudah jadi, total produksi dibagi sama total unit barang yang sudah jadi. Itu untuk menentukan biaya bahan baku untuk departemen selanjutnya. Paham? Jadi untuk menentukan total biaya produksi per unitnya untuk departemen berikutnya itu total produksi departemen 1 dibagi total unit yang sudah jadi. Itu untuk menentukan biaya bahan baku untuk departemen selanjutnya. Paham? Jadi untuk menentukan total biaya produksi per unitnya untuk departemen berikutnya itu total produksi departemen 1 dibagi total unit yang sudah jadi. Itu untuk menentukan biaya bahan baku untuk departemen 1 dibagi total unit yang sudah jadi.
Itu nanti ketemu biaya per unitnya berapa. Oke. Nah, sekarang ini kita masuk ke departemen kedua, halaman 11-16. Itu lihat ada persediaan barang dalam proses awal bulan Mei sebanyak 900 unit, tapi sepertiganya sudah selesai. Jadi sepertiga dari 900 unit berapa? 300 kan? Berarti kita sudah nggak usah menghiraukan 300 karena sudah jadi. Itu sudah nggak berarti kita cuman fokus ke 600 nya aja, karena 600 nya ini yang bakalan kita proses untuk di departemen kedua ini. Untuk bulan Mei itu 600 unit yang perlu kita utak-atik karena masih dalam proses. Nah, itu lihat tuh, kita lihat unit ekuivalen produksi dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Untuk menyelesaikan barang dalam proses awal Mei ya, itu ada 900 unit kali 2/3. Nah, 2/3 itu tadi karena sepertiganya sudah jadi, berarti kan itu sudah jadi, nggak perlu kita proses lagi, kita nggak usah menghiraukan itu, kita cuma menghiraukan sisanya 2/3 yang perlu kita proses untuk jadi barang jadi. Itu sebanyak berarti 600 unit kan. Nah, setelah itu yang kedua diselesaikan dan dikirim ke gudang sebanyak 4000 unit, 100% selesai. Berarti ini untuk mengolah unit yang mulai diproses dan yang telah selesai. Yang ini 4000 ditambah 1000 kurangi 900 itu dari persediaan barang akhir dikurangi persediaan barang awal. Makanya ketemu 100. Jadi 4100 jumlahnya. Karena 4000 itu sudah jadi. Ini nanti asumsinya 600 unit tadi itu bakalan jadi barang jadi ya, karena kita olah untuk bulan Mei itu kan 600 itu dari yang 900 kali 2/3 itu nanti bakalan jadi barang jadi. Nah, terus setelah itu yang tadi 4000 unit itu 100% selesai, berarti 4000 ditambah 1000 itu persediaan barang akhir dikurangi 900 itu persediaan barang awal, jadi totalnya 4100 unit. Paham? Setelah itu untuk mengolah barang dalam proses akhir Mei, kita akhir Mei tetap mengolah tapi cuma 40% selesai. Berarti ya 1000 kali 40% itu ketemunya 400 unit. Jadi total barang jadinya bulan Mei itu 5100. Sampai sini paham? Jadi barang yang dihasilkan dalam bulan Mei itu ada 5100 unit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oh, nggak ada, kita lanjut. Lihat nih, yang bawah itu, yang di kolom itu produk selesai itu 90.000, itu berarti awal ya, persediaan awal 90.000, sepertiga selesai tadi. Untuk yang 90.000 itu berarti untuk 300 unit yang sudah selesai. Terus ada persediaan 5.100 per unitnya 100 rupiah, berarti biaya produksi per unit itu 100 rupiah dikali 5.100 unit yang dihasilkan, itu ketemu 510, makanya di total jadi 600.000. Terus ada upah langsung itu 102, jadi 702. Terus ada overhead pabrik, kan tetap setiap departemen kan punya upah langsung sama overhead pabrik kan, nah itu ditambahkan jadi totalnya 906. Nah, yang ditransfer ke gudang barang jadi itu cuman 782, sisanya 124. Oke, di sini paham? Yang mau ditanyakan kah? Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau masih bingung? Nggak ada yang bertanya? Lanjut ya, berarti saya dari tabel itu kita langsung lihat biaya pengolahan atau processing departemen 2 itu tadi diambil dari upah langsung. Lumayan mumet, oke. Nggak apa-apa, pelan-pelan, ini waktunya nggak mumet juga. Tadi kan lihat biaya pengolahan per unit itu berarti
biaya